tanpa adanya lighting, kameramen, audio recording itu mungkin visi misi sutradara tidak akan terlaksanakan. Kalau cuma sutradara aja mah nggak mungkin bisa. Ya. Nggak akan jadi ya Nggak filmnya. jadi. Apalagi kalau nggak ada aktrisnya ya. Salah gitu. Halo Sobat Bisa, selamat datang di podcast Bisa. Bincang inspiratif Syabina dan Wafika. Tempat kita ngobrol santai dan berbobot tentang dunia kreatif. Aku Syabina Maliksa dan aku Wafika Rahmah. Di sini kita akan menemani kalian selama 30 menit ke depan tentang seputar dunia perfilman. Nah, Sabina, sekarang kita nggak sudah berdua aja nih. Oh iya. Kita kedatangan 2 tamu pada sore hari ini loh. Mari kita sambut aja Raihan dan Nanda. Halo, selamat datang. Selamat datang. Gimana nih kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita mau tanya-tanya dulu nih. Boleh perkenalkan diri kalian dulu dan apa sih kegiatan kalian saat ini? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raihan. Saya dari Universitas Widyatama Cikutra, jurusan Prodi Film dan Televisi, angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Putra. Saya sama dengan Rehan. Saya mahasiswa di Widyatama dengan Prodi Film dan Televisi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita akan tayangkan cuplikan tentang apa aja sih yang sudah mereka lakukan, Seperti karya-karya. seperti karya-karya mereka. Mari kita saksikan. Sangat menginspirasi banget dan sangat hebat banget ya Syabina, hasil dari karya Raihan dan Nanda ini. Baik, sebelum kita lanjut bahasannya, kan kita ngobrol tentang perfilman ya. Kita pengen tahu nih, apa sih pandangan kalian berdua mengenai film dan apa sih yang membuat film itu spesial? Film itu menurut saya merupakan sarana komunikasi atau penyampaian pesan melalui audiovisual. Jadi dengan adanya audiovisual yang tertata rapi dan juga terstruktur, itu bakal memudahkan filmmaker untuk menyampaikan pesan kepada penonton seperti itu. Menurut saya film itu adalah media untuk kita para filmmaker merepresentasikan ide-ide dan hasil kreatif kita sendiri. Dan kalau bilang apa sih spesialnya film, menurut saya tuh berbeda dengan media lain, seperti kan kita tahu pelukis tuh medianya lukisan, penyanyi tuh medianya lagu, sama Betul. penulis Betul, itu betul. medianya buku. Nah, kita tuh medianya tuh film agar lebih jelas gitu untuk kita sampaikan kepada masyarakatnya gitu. Jadi menurut saya film tuh lebih spesial daripada media-media lainnya. Betul. Oh, dari pandangan kalian tadi nih ya, mengapa kalian itu tertarik untuk masuk ke Prodi FTV? Apakah sebelumnya ada pengalaman atau kejadian khusus gitu yang bisa mempengaruhi kalian untuk mengambil keputusan masuk Prodi FTV ini? Yang pertama, yang udah pasti saya suka nonton film. Yang kedua, saya tuh dari SMK multimedia di Firda Insani Haji Gofur. Jadi karena mungkin
itu menurut saya Pak waktu SMK ya, menurut saya itu bakal menjadi jalan yang terbaik buat saya, jadi saya memilih jurusan tersebut gitu. Alasan saya mah simple sih, karena dari kecil tuh saya suka nonton film aja gitu. Kecil kan sudah dijejali film-film kayak Sama-sama. film-film yang dulu gitu, zaman dulu dari ayah atau dari ibu. Biasanya ayah suka ngajak tuh biasanya. Nah, ngomong-ngomong tentang tertarik ke prodi FTV, sejak kapan sih kalian memulai tertarik nih di dunia FTV, dan apakah ada film atau momen-momen tertentu yang emang menginspirasi kalian untuk terjun ke dunia FTV ini? Kalau buat saya masih waktu SMK tuh gak terlalu banyak suka nonton film, tapi karena praprint, Iya. praktik kerja industri. Iya. Nah kebetulan kegiatan tersebut, dan di situ saya memilih ada animasi kan, animasi 2D dan 3D gitu. Tapi dari hasil tersebut tuh kan pasti outputnya di editing, Iya. kayak dimasukin video, audio dan yang lainnya lah, transisi dan apa-apa. Jadi mungkin itu jadi salah satu dari momen tersebut saya jadi suka film atau mungkin dunia perfilman, dari mulai dunia proyekan seperti itu. Mungkin bisa dibilang FOMO ya, saya itu soalnya saya kayak tertarik tuh dari saat COVID gitu. Tahun 2020 kan kita COVID, kita nggak ngapa-ngapain gitu di rumah, nonton terus. Nah kan dari awal tuh kan udah dijejali, dari kecil tuh udah dijejali film-film agak itu, tapi pas tahun 2020 tuh makin ini jadi makin sadar gitu. Ini film tuh gimana sih cara buatnya bisa sampai kan kita tahu gitu film tuh fiktif kan, Iya. buat tapi Iya. kok bisa kita masuk ke dalam ceritanya itu kan kayak drakor gitu. Kita tahu itu tuh romansa yang dibuat-buat. Iya. Tapi kok bisa gitu kita masuk ke dalamnya gitu. Biar ngobrolnya santai. Oh iya, makasih banyak ya. Banget. Terima kasih. Iya. Makasih Kak. Aduh. Barangkali mau Oh iya, dinikmati dulu nanti minumannya. dulu. Ya, Nanti dulu. Nah, jadi selanjutnya aku mau tanya nih, apakah ada gitu peran film dalam hidup kalian berdua gitu ya? Apa sih yang kalian rasakan gitu setelah menonton film tertentu? Bener kata Nana tadi, kita kayak merasa dalam cerita gitu, terbawa emosi dan juga terbawa suasana. Jadi kalau setelah kita udah nonton film apapun yang kita tonton dan kita tuh bener-bener menangkap pesan dari film tersebut, itu bakal membawa emosi dalam film ke dalam diri kita gitu. Maupun itu sedih, senang, gembira dan yang lainnya mungkin. Menurut saya sih hampir sama ya. Soalnya ya dia juga ambil dari pertanyaan ngomongan saya gitu. Oh. Ya saya juga ingin menikmati gitu bagaimana cerita tersebut, sama mungkin saya mah lebih fokus kepada scoring dari musiknya gitu. Ya menyampaikan pesan melalui lagu lah gitu misalnya. Apa sih peran film dalam hidup kalian, dan apa sih yang kalian rasakan? Kayak kan tadi kata Nanda sampai nangis masuk ke dalam ceritanya. Nah, menurut kalian tuh apa sih yang kalian rasain setelah menonton film tertentu, kayak yang jadi inspirasi bagi kalian? Terkadang emang sih saya juga kalau misalnya nonton misalnya salah satunya film Belah Samurai aja, Iya. kan ada Tom Cruise tuh, Nathan Agren. Nah itu tuh saya terbawa suasana karena menurut saya itu keren karena dia tuh bener-bener setelah, kalau kalian nonton filmnya ya, dia tuh awalnya jadi jadi masuk kelompok modernisasi menjadi kelompok samurai. Itu pas dia berubah menjadi samurai itu saya merasa terbawa suasana, dan saya tuh merasa kalau Nathan Agren itu saya gitu. Ya kalau saya sih lebih ke dari film tuh nyari ke relatannya ya, kan kayak kan banyak sekarang tuh film-film yang dari kisah nyata atau enggak dari masalah-masalah Terus dibuat film. dibuat film. Nah jadi kan kita kayak ada rasa kesamaannya gitu, jadi ini mah filmnya relate, jadi bisa membuat hidup saya agak tenang sedikit gitu. Merasa terwakilkan lah ya. Iya, mewakilkan. Aku mau nanya nih ke kalian berdua, kalau misalnya ada film yang pengen kalian buat gitu ya, genre apa sih yang akan kalian ambil gitu dalam pembuatan film yang kalian pengenin gitu? Kalau saya udah pasti sudah pasti action ya, karena saya suka filmnya soal ketegangan dan juga aksi-aksi yang banyak gitu, kayak salah satunya film Transformer, terus tadi udah Samurai, terus apalagi kalau Indonesia tuh kayak Gundala kayak gitu. Kalau Nanda gimana? Saya dari dulu tuh suka film horor sih. Film horor. Iya, soalnya kan kayak
film horor tuh bisa membuat kayak hal-hal yang kan kita tuh sebenarnya dari awal tuh nggak percaya gitu ada ayah hantu, jadi tiba-tiba gara-gara film horor tuh jadi banyak orang yang percaya hantu gitu. Jadi kayak membuat persepsi masyarakat tuh berubah tentang hantu tuh. Ngomong tentang film nih ya, pastinya kalian punya dong sosok inspiratif yang jadi panutan kalian dalam membuat film atau Iya. dan lain sebagainya. Tentu. Dan boleh diceritain nggak alasan apa sih yang membuat seseorang ini menjadi panutan kalian? Gitu. Yang pertama mungkin langsung ke orangnya aja langsung ya. Boleh. Salah satunya yaitu emang salah satunya sih Michael Bay. Michael Bay itu kayak sutradara dari film Transformer. Jadi pertama saya nonton film waktu kecil, saya itu sama ayah saya nih langsung nonton film Transformer dari tahun 1 sampai akhir. Jadi di situ saya tuh kayak merasa ini siapa sih yang buat gitu, ini siapa yang bikin. Nah, saya melihat saya cari-cari ternyata yang buatnya itu Michael Bay. Jadi saya tuh kenapa pilih Michael Bay dari segi komposisi atau visi misi yang dia sajikan dalam suatu film, dan juga kalau langsung ke sinematografi mah kayak pergerakan kamera ataupun efek-efek tertentu dalam film itu saya suka banget. Kayak si special efeknya tuh nggak dimain-mainin gitu. Jadi bener-bener kayak salah satunya adegan mobil meledak itu beneran mobil asli. Oh beneran meledak? Bener ya. Terus adegan apa lagi ya? Tapi kalau misalnya robot-robot gitu, Iya. bukannya itu Iya. hanya itu saja, Tapi tapi tetap itu ada robotnya gitu. kayak ada robotnya kayak gitu. Jadi seolah-olah Michael Bay itu bisa bisa membuat imajinasi kita tuh bener-bener kita kayak ngerasa wah ini asli ini bener kayak gini nih, padahal mah Hanya fiktif. iya. Cerita dikit, waktu tuh dulu tuh sampai pernah saya gara-gara horor di Indonesia itu kan kebanyakan mistis, ditambah kayak ada bumbu-bumbu kayak apa ya, seksi-seksi gitu dari Wah ya itu sih. dulu tuh kayak kuntilanak keramas gitu ya, kayak gitu. Itu nonton saya tuh seru itu. Nah, tapi kan kayak semua horor tuh nggak selalu hantu gitu. Iya. Tapi di Indonesia tuh kenapa harus hantunya tuh hantu mistis gitu, kayak pasti ada si orangnya tuh melakukan pesugihan, ada hantu terus Santet ngebunuh. gitu juga ya. Akhirnya mah kalau nggak si orangnya hidup, hantunya yang hidup gitu. Terus di tahun 2010-an ada muncul, saya tuh nonton The Midsommar. Itu tuh film horor dari Ari Aster namanya sutradaranya tuh. Nah, beda sekali sama horor di Indonesia. Dia tuh serem tapi latarnya tuh terang gitu. Jadi kan biasanya kalau horor tuh gelap-gelap, jump scare. Iya. Ya. Latarnya tuh terang, tapi masih ada kehororan dan kengeriannya itu loh. Oh. Jadi saya tuh mau membuat film horor di Indonesia tuh tidak hanya melulu mistis-mistis aja gitu. Jadi saya mengacukan tujuan saya kepada Ari Aster ini agar industri film horor di Indonesia tuh lebih luas lah cakrawala, jangan kayak horor mistis terus gitu. Ini sambil minum ya. Sak-sak ya, boleh ya. Oke, selanjutnya aku juga mau tanya nih, sebagai seorang pelajar gitu ya di dunia FTV, ada nggak sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi gitu loh? Kayak misalnya dalam pembuatan filmnya atau misalnya apa gitu yang akan dibuat nantinya gitu. Waktu itu saya dulu ya. Waktu itu saya pernah proyekkan UAS ya. Was ya. Film namanya tuh film Overwatch. Jadi film Overwatch ini bergenre sci-fi dan juga apa? Sci-fi apa sih? Drama psikologi lah. Jadi menceritakan soal adik yang menjadi seorang jurnalis yang mengungkap soal kasus-kasus atau aib negara gitu. Jadi nah sementara si adik tersebut itu kan seorang jurnalis ingin mengungkapkan kebenaran, cuman tanpa dia ketahui kakaknya ini menjadi komplotan kelompok penjahat yang melakukan
si pemerintahnya itu. Iya gitu. Jadi melakukan hal yang tidak baik lah buat negara. Jadi Gabungan gitu ya. nah, Iya. itu cerita sedikit ya. Nah, waktu produksi itu pernah tuh apa namanya? Saya tuh waktu udah mau syuting, udah mau nge-take, kita udah ngeset lighting, kamera dan lain-lain. Nah, waktu itu ini mungkin kesalahan saya sendiri, emang benar-benar pure salah sendiri ya. Karena mungkin waktu itu ya di project itu saya seorang audio recordist. Saya tuh waktu itu ketinggalan yang namanya splitter. Jadi splitter tuh kayak converter dari yang apa buat alat apa namanya? Dari boom ke dari boom ke mana? Ke hand recorder. untuk merecord Jadi audionya. kan harus pakai splitter, cuman waktu itu splitternya ketinggalan. Jadi alhasil kita nggak pakai boom, jadi cuma clip on doang. Jadi Gitu. Jadi fungsinya, buat yang nggak tahu, fungsinya boom itu kayak buat ngerekam ambience atau suasana di sini. Misal kita di sini pakai clip on misal ya. Nah, kita kan pasti clip on ini bakal nangkep suara ngomongan kita. Cuman boom ini kayak buat nangkep apa namanya? Ambience dari kayak suara motor, suara burung, suara apa gitu. Jadi biar lebih nyata, lebih lebih real. nyata, realistis seperti itu. Itu terus yang kedua tuh oh ya, dalam project Overwatch juga saya ngambil 2 job desk. Yang pertama audio recording juga editor offline online. Nah, waktu saya menjalani editing offline itu cut to cut. Nah, cut to cut tuh kayak misahin dan juga menseleksi adegan mana yang akan dimasukkan ke dalam time editing gitu. Maksudnya fixnya gitu. Nah, pas udah ditata tuh kan mau picture lock tuh kayak apa ya? Ngelock itu kalau misalnya adegan itu udah nggak bisa digeser, diganti-ganti lagi. Nah, waktu pas nonton kan ada kayak adegan di depan kaca. Nah, di depan kaca. Nah, pas di depan kaca tuh kalau dilihat, kalau difokusin di pojok tuh kayak ada kamera. Nah, itu salah satu maksudnya bocor lah, ya bocor. bocor. Ketidakketelitian kami ya. Jadi mungkin itu sih menurut saya. Ada satu lagi project namanya Papyrus. Nah, itu teh project pertama banget kita. Jadi kan baru Ya, masuk. kebetulan nih, karena baru masuk. emang saya sama Nana tuh satu tim produksi gitu. Iya. Jadi baru masuk, kita tuh langsung gentar-gentarnya buat film kan. Maksudnya lagi semangatnya. Tiba-tiba langsung buat proyekan yang cukup besar lah Ya, ya, cukup sampai sulit maksudnya. cukup sulit kan, baru pertama tiba-tiba langsung yang tahapnya langsung gede gitu. Dan sulit gitu. Ya. Nah, waktu itu kan kita pergi ke ada dua Destinasi. tempat nih di Lembang. Ada rumah namanya rumah David. David sama satu lagi si Villanya. Villa Lembang. Nah kan si itu teh terus kan pasti dibagi dong 2 kru. Nah, satu krunya tuh buat ngabisin scene yang ada di rumah si David sama satu lagi Habisin di villa. di kita. Nah, masalahnya tuh yang di rumah David tuh lama, dari jam 3 baru ke villanya tuh sampai jam 7-an ya. 8. Jam 8. 9. Pasti yang kru yang ada di villa ngamuk dong. Kan kok bisa lama gini. Udah sesuai Iya. timeline. Nah, baru di sana tuh agak ada Tensi naik gitu. Iya. Antara maksudnya ada salah menyalahkan karena siapa kenapa. Karena itu mungkin menurut saya wajar ya. iya baru Karena pertama, baru gitu. pertama dan baru juga kenal tiba-tiba Langsung ada project iya, gede gitu ya. keluar kan sifat-sifatnya gitu kan. Kalau di project film tuh pasti keluar gitu sifat-sifatnya gitu. Karena Sifat itu asli. ya, karena itu Aslinya. tidak akan memungkinkan menutup persahabatan kita gitu. Kita tuh kayak melatih chemistry dan juga kerjasama. Di situ kita jadiin evaluasi buat project kedepannya gitu. Kita harus mengenal lah jadi karakter orang-orang. Jadi gitu. selama ini kita tuh harus bener-bener matengin di praproduksinya. Jadi kayak mulai dari rundown, dari mulai budgeting ataupun dari ya rundown ya kayak Iya, rundown pasti. jam segini kita harus Dan habisin ini. rundown tuh pasti ngaret. Gak Iya. pernah Gak ngaret. Tepat Dan itu waktu wajar. Soalnya kan pasti ada masalah internal, masalah eksternal kayak cuaca atau apa. gitu. Betul, Pasti itu. semuanya. Hal Audio yang nih. tidak terduga Iya. lah. Seperti itu. Baik, ngomongin tentang film nih, pastinya film itu kan ada yang hanya sekedar menghibur dan ada juga yang punya pesan di dalam film tersebut ya. Betul. Nah, menurut kalian apa sih perbedaan besar antara
film yang emang menghibur dan film yang emang punya pesan di balik film tersebut? Kalau untuk saya mah dari kedua hal tersebut gak akan masalah gitu. Jadi selama ini setahu saya film itu ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa ya, saya apa namanya pendapat kita. Membagi pengalaman saja maksudnya yang saya dapatkan. Jadi menurut saya dari kedua hal tersebut gak ada bedanya. Jadi sama apa nih perbedaannya? Sama yang menghibur dan yang emang ada pesan Ya, dan dan Rehan ini lebih suka di yang mana gitu? Atau ya udah nggak masalah dua-duanya? Gak masalah dua-duanya. Nggak Jadi masalah. karena mungkin setiap film pasti punya pesan dan juga setiap film juga bukan setiap sebagian film pasti ada juga yang komedi atau yang bercanda gitu. Jadi kadang yang bercanda itu pasti punya pesan tertentu, tergantung visi misi dari sutradaranya seperti apa. Menurut saya sih kalau di masalah menghibur atau enggak apa nanti menghibur atau Dan yang emang punya pesan. sebenarnya harus keduanya Harus punya, ada harus gitu. ada ya. Ada yang Betul. ya ada pesannya, maka film tersebut pasti akan dikatakan film yang berhasil. Menghibur juga bukan yang seru-seruan aja ya, Iya. tapi Banyak menghibur. Itu selepetan bisa saja. kayak, wah ini mah filmnya keren, atau nggak harus ketawa juga nggak apa-apa gitu. Yang penting penonton itu menikmati dari filmnya. awal sampai akhir. Betul. Terus kalau misalnya dalam dunia perfilman nih ya, kan pasti ada tuh aspek cerita yang bikin kalian tertarik gitu. Nah, misalnya pengambilan gambar atau ceritanya mungkin atau hal lainnya, dan misalnya ada dan kenapa gitu. Ya mungkin dari editor bisa kayak visual effect sama special effect pas produksi ya. Ya itu mah. Visual effect kayak mungkin kalian pernah nonton ini gak? Apa namanya? Avenger. Oh Iya. Nonton. Nah itu kan sebagian pakai visual effect. Jadi visual effect itu bukan kejadian asli tapi dibuatnya di studio gitu. Namanya pakai green screen gitu. Jadi pakai green. jadi ntar tuh kayak ada misal adegan terbang. Itu sebenarnya nggak terbang, itu kayak ada tali mungkin yang kayak gini. Orangnya diam, tapi kameranya kayak digeter-geter. Nah, itu. Terus untuk pas di film menurut saya yang paling suka itu yang pertama dari pergerakan kamera. Jadi ada salah satu pergerakan kamera yang menurut saya epic dan juga saya suka, yaitu pergerakan yang namanya dolly. Jadi dari kamera nih ya, kamera itu kan ada yang ngezoom, ada yang digerakin. Misal mau ngezoom in, zoom out, ada juga gerakin depan belakang gitu belakang. Nah, kalau ini kayak di mix gitu keduanya. Jadi misal kameranya ke belakang, tapi si lensanya zoom in. Jadi kayak ada efek bikin Pusing gitu. bikin pusing. Jadi kayak nah itu saya suka sih, shot itu tuh kayak melambangkan kalau adegan tersebut tuh si karakter utamanya itu kayak stres atau depresi lah gitu, atau kaget karena sesuatu. Menurut saya sih yang saya suka dari sebuah film tuh dari musiknya. Kan seperti saya tuh ada kan musik tuh ada beberapa cabang seperti dialog, sound effect dan musik. Nah, kayak kalau misalnya di film horor mau ada hantu gitu, berarti ada terus diam terus jump scare. Terus deng itu, gitu ya. itu termasuk dari musiknya itu, scoring musiknya, atau enggak Karena kayak penambah suasana juga ya, biar masuk ke cerita. Pendukung lah dalam film gitu. Betul. karena kalau film horor nggak ada musiknya buruk mah nggak Iya, nggak gitu kan. kerasa. Jadi nggak serem ya. Iya. Terus nih kalau semisal lagi syuting gitu ya, peran siapa sih yang menurut kalian paling penting dalam tim produksi dan kenapa? Atau bisa misal produsernya kah, sutradaranya kah, atau semuanya itu penting di dalam konten film? Kalau menurut saya emang semuanya penting. Jadi harus penting ya. Itu penting banget. Cuman Penting banget. yang saya suka tuh maksudnya yang paling bener-bener, yang menurut saya yang paling berpengaruh tuh sutradara. Karena sutradara tuh yang punya visi misi alur cerita yang dia buat gitu. Jadi sutradara itu bekerja dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Nah, misal saudara yang suka bikin film horor, jadi dia tuh harus benar-benar menjaga ciri khas dia, kayak suka ya bener kata Nana tadi, suka tiba-tiba ngagetin, Pergerakan kameranya kayak gimana, jadi terus
pasti setiap sutradara punya ini, punya kekhasan masing-masing. punya kemampuan apa sih, keunikan masing-masing gitu. Jadi Identiknya lah. Iya. yang identiknya Ada seperti yang itu. suka nyorot ke wajah aja, ada yang suka ke mata gitu ngebesar terus Ya. ujung gitu. Bukan berarti saya ngomongnya bukan berarti sutradara doang yang paling penting, enggak. Jadi semuanya penting gitu. Tanpa adanya lighting, kameramen, audio, recordis itu mungkin visi misi sutradara tidak akan terlaksanakan. Kalau cuma sutradara aja mah nggak mungkin bisa. Iya. Nggak akan jadi ya Nggak akan filmnya. jadi. Apalagi kalau gak ada aktrisnya ya. Lagi itu. Silakan ya, ini Iya. kita minum dulu. Oh iya. Dinikmati ya. Dinikmati Iya. ya. Ya. Nah, aku penasaran nih, apa sih yang menurut kalian berdua itu penting gitu dalam membangun chemistry antar pemain film? Apakah itu bisa mempengaruhi hasil akhir dari si film tersebut gitu? Chemistry. Iya. Jadi ya itu bener-bener cukup penting sih chemistry, bener. Jadi kayak tanpa ada chemistry mungkin nggak akan punya visi atau tujuan yang sama dari seluruh kru film gitu. Kan gak lucu kalau misal apa namanya, sutradara yang pengen ceritanya kayak gini, misal adegannya kayak gini, cuman DP apa direct photography mungkin pengennya kayak gini shotnya, itu jangan sampai, kecuali emang mereka berdua punya alasan tertentu. Jadi ini melenceng sedikit ya, pasti setiap shot atau setiap adegan punya pesan masing-masing kan. Setiap shot misalnya setiap penataan kamera punya pesan masing-masing. Jadi bener-bener chemistry harus dapat gitu. Pas pra-produksi juga emang DP dan sutradara tuh harus bener-bener mikirin apa namanya, shot mana yang bener-bener bisa sampai ke penonton, maksudnya shot mana yang benar-benar bisa disampaikan pesan ke penonton gitu. Nyampe gitu. Nyampe adegan mata, close up mata kayak gini, mata doang nih. Itu kan kalau misalnya gini kayak kesannya penonton tahu nih ini orangnya habis pingsan atau tidur atau apa lagi gitu, kaget karena sesuatu kayak gitu. Nah, mungkin chemistry itu bukan cuma di film ya, kayak gini juga kalau kita awkward gitu ngomongnya kan nggak akan Itu. bisa, itu harus ada chemistry kita juga kan. Dari kerjaan yang lain juga apa kita harus punya chemistry gitu. Dari pasangan juga kita harus punya chemistry. Itu Yang paling penting gitu kan. betul. Jadi chemistry itu pasti penting. Pasti ada dan penting. Nah, Apalagi buat film gitu. Iya. Iya, itu betul. apalagi karena film tuh bukan project individual tapi project kebersamaan tim lah intinya. karena skill itu nomor 2, yang penting itu kebersamaan dan chemistry-nya. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena ini sudah mulai gelap dan udah mau maghrib juga. Iya. Udah keras. Pertanyaannya tuh apa sih project? Pastinya kalian udah pernah bikin beberapa project lah ya. Dan di antara beberapa project itu, apa sih project yang paling berkesan di kalian dan atau mungkin project terbesar yang pernah kalian buat? Untuk project yang paling berkesan sih yang tadi udah ceritain sama Nanda, Papyrus. Itu Papyrus, merupakan ya. itu jujur aja itu merupakan salah satu itu tuh benar-benar pertama kali saya maksudnya bukan masuk, apa namanya? Terjun ke film. Terjun ke film dan membuat film gitu. Yang membuat film fiksi seperti itu. Itu kan merupakan salah satu, dan itu menjadi suatu kebanggaan kepada diri saya sendiri dan juga pengalaman ya. Jadi kita tahu gitu apa yang benar-benar terjadi dalam dunia perfilman gitu. Kalau yang Terbesar mungkin baru-baru ini proyek PMM Kemendikbud ya. Jadi PMM Kemendikbud tuh kayak video pembelajaran untuk anak-anak sekolah kayak gitu. Bikin video pembelajaran. Nah, itu kerjasamanya tidak hanya mahasiswa tapi dosen. Ya, dan kebetulan di sana tuh saya sebagai giver, penata lighting gitu, bukan sebagai editor lah. Karena beda orang. Dan saya juga kebetulan emang satu tim produksi sama Nanda PMM juga, cuman Nanda ini sebagai Art director. prop master seperti itu. mungkin cukup ya. Iya. Sabina bincang-bincang kita di Iya. sore hari ini. Kita udah menemani pemirsa Sobat Dita selama 30 menit. Sangat seru sekali pembahasan kali ini ya. seru banget. Dan Apalagi sangat mendidik. iya, apalagi di narasumber kita ini hebat-hebat sekali. Jadi kitanya juga Amin. ikut seru gitu loh untuk menanyakan hal lebih lagi mungkin di belakang nanti ya. Iya, bisa diatur-atur nanti Iya. sama Bapak Rayhan ya.
Dan oke, terima kasih banyak kepada Rehan dan Nanda yang telah berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya kepada kami, yang telah memberikan kesempatan dan waktu tentunya untuk Sama-sama. hadir pada hari ini. Semoga sukses terus ya dan Amin. Terima kasih. ilmunya bermanfaat bagi Iya. banyak orang. Amin, amin. Dan buat para teman-teman pendengar Sobat Bisa, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Dan jangan lupa di follow podcast Bisa ini. Dan tunggu episode seru lainnya. Sampai jumpa. Bye bye. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan oke, terima kasih banyak. Udah mau maghrib, langsung we. Itu sudah mau ajan, biar enggak ini masih perlu. Masih udah menyempatkan waktunya. Dan buat teman-teman pendengar, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa di follow podcast ini dan tunggu Gini pik, pik. Rehan dan Nanda. Ulang. Saya. Oh my god. Ya Allah.